Di mana ya Ciripa? 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 Kamu di mana Ciripa? Duh, mungkin ke sana kali ya. Teman-teman pasti kaget kan? Aku tiba-tiba muncul dari kolong meja. Shh, jangan bilang-bilang kok Vicky ya kalau aku lagi ada di sini. Oh iya, teman-temanku nggak ke gereja sih. Aku nunggu teman-teman loh, padahal di sini buat nyanyi, muji Tuhan, dan dengar firman bareng dari Kak Vicky. Tapi aku Ciripa tadi pagi baca di televisi kalau katanya coronanya lagi naik sekali. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan ya, dimanapun teman-teman berada. Teman-teman harus sehat selalu. Tapi Ciripa? itu ada Kak Vicky. Ciripa? Kesini Ciripa. Aku sembunyi dulu ya teman-teman. Mana ya Ciripa? Halo teman-teman. Teman-teman lihat Ciripa nggak? Punya teman Koko. Tadi kayaknya dia lagi sembunyi di sini deh. Di mana ya? Kamu tuh ya ngaget-ngagetin Koko aja. Akhirnya aku bisa ngagetin Kak Vicky. Bukan ngagetin, katanya kamu mau ke gereja. Tapi kok kamu masih ada di sini? Tadi Koko suruh kamu mandi loh. Maaf banget kok. Soalnya hari ini kan gak ada di gereja. Gak ada sekolah minggu. Jadi buat apa aku mandi? Kan ibadah juga online. Astaga, bukan masalah ibadah online. Mau ibadah online ataupun kita ke gereja, kita tetap harus mandi dong Ciripa. Karena kan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, Apa? Oke, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya sama Koko dan lagi-lagi ketemunya online ya kalau sama Koko Vicky ya. Dan ternyata kita harus ibadah lagi online karena ternyata coronanya lagi naik lagi adik-adik ya. Tapi jangan khawatir adik-adik. Koko hari ini bakal bagiin satu firman tentang bagaimana kita harus senantiasa bersyukur karena semua kehidupan kita itu pasti dalam rancangannya Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalaku. gembalaku. Emang aku domba apa? Udah yuk kita doa dulu aja yuk. Kita lipat tangan tutup matanya yuk. Lipat tangan tutup matanya. Kamu bisa tutup mata nggak? Enggak ya? Ya udah tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada, sehingga adik-adik boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, duduk diam dan memperhatikan setiap yang Kak Vicky sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Ciripa, kamu duduk dulu di situ ya. Nanti Kak Vicky akan sharing firman Tuhan dulu sama adik-adik. Kamu harus duduk dulu di sana ya. Oke adik-adik, di dalam kehidupan ini pasti banyak banget ya hal yang adik-adik rasakan. Mulai dari hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, hal yang mungkin mengecewakan. Dan itu semua adik-adik harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita akan selalu Tuhan sertai dalam kehidupan adik-adik. Ya, jadi walaupun adik-adik mungkin dalam kondisi yang menyenangkan, jangan lupa sama Tuhan. Kalaupun misalnya adik-adik ada dalam kondisi yang menyedihkan, jangan lupa bahwa adik-adik punya Tuhan yang selalu setia. Kamu bisa nggak sih ngeliatin Koko terus Ciripa? Aku bingung deh. Masa ketika kita sedih, Tuhan itu ada di sekitar kita? Ya ada dong Ciripa. Tuhan itu bukan cuma ada saat kamu lagi senang doang, tapi pada saat kamu sedih, kamu nggak bisa ke gereja, Tuhan pun hadir loh di rumah kamu dan di rumah adik-adik. Masa sih? Bukannya kalau misalnya Tuhan itu cuma ada di gereja ya?
Astaga, kamu dapat pendapat itu dari mana sih, Ciripa? Tuhan itu, adik-adik, bukan hanya ada di gereja. Tuhan itu ada di pasar, ada di rumah adik-adik, ada di sekolah, dimanapun Tuhan akan selalu ada. Terlebih ketika adik-adik memulai segala sesuatunya dengan berdoa, Tuhan Yesus akan selalu ada di dalam hati adik-adik. Wah, berarti hari ini Tuhan lagi ada dong di sini. Betul banget. Terus Tuhan ada dong di rumahnya adik-adik, di rumah teman semuanya. Ya ada dong cerita, karena kan tadi kita sudah membuka firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus melalui berdoa. Nah, ngomong-ngomong tentang berdoa, siapa di sini adik-adik yang rajin sekali berdoa? Angkat tangan, katakan saya. Kok cuma Ciripa doang yang jawab? Adik-adik kayaknya di rumah nggak jawab deh. Coba Ciripa kamu tanya. Adik-adik di rumah, siapa yang suka rajin berdoa? Katakan saya. Hah? Nggak kedengeran kok. Mungkin kita tanya sekali lagi ya. Adik-adik yang rajin berdoa, angkat tangan dan katakan saya. Saya. Yeay, ya. Adik-adik ternyata rajin berdoa ya. Baik itu mau makan, tidur, ataupun pergi ke gereja, pasti adik-adik selalu berdoa. Nah, ngomong-ngomong tentang tema hari ini, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Ada satu profesi pada zaman dahulu, mungkin sampai hari ini juga masih ada ya adik-adik, yaitu namanya gembala. Gembala? Di gereja kan ada gembala juga, Iya betul, maksudnya Tuhan itu gembala dari semua anak-anaknya. Kan kalau Om Sugeng itu gembala di gereja Islam Masih Budiman. Kalau Tuhan Yesus itu gembala untuk semua orang. Maksudnya kamu tahu gak sih gembala itu dulu kerjaannya ngapain? Aku nggak tahu sih. Adik-adik, tahu nggak sih artinya gembala itu apa? Aku sih nggak tahu. Mundur dulu ya, jangan maju-maju terus nanti offside kepala kamu. Nah, adik-adik, gembala itu adalah pekerjaan dari zaman dulu sampai dengan sekarang yang biasanya menggembalakan atau memimpin suatu kalangan atau kelompok peternakan ya, misalnya baik itu domba, sapi, atau misalnya kuda, pokoknya hewan-hewan ternak adik-adik. Nah, biasanya gembala itu akan selalu memantau setiap domba, misalnya contohnya domba ya, gembala domba ya, kamu harus ngerti ya cerita. Misalnya gembala domba nih, maka gembala itu akan menghitung satu persatu domba ya yang ada di kebun, yang ada di ladang, yang ada di rumputan, dan tidak akan membiarkan satu domba pun hilang. Wah, berarti kalau gitu susah banget dong jadi gembala. Kalau dibilang susah sih susah-susah gampang mungkin ya cerita. Karena yang namanya gembala itu harus mengenali domba-dombanya. Berarti kalau gitu Tuhan Yesus kenal dong. Aku kayak gimana, teman-teman kayak gimana? Ya pasti, karena yang namanya gembala itu pasti akan mengenali satu persatu dombanya. Ya, walaupun sekarang adik-adik mungkin sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, sama-sama masih anak-anak, tapi Tuhan Yesus itu mengetahui karakter adik-adik. Adik-adik yang mungkin kadang-kadang suka bohong, adik-adik yang kadang mungkin suka marah-marah sama kayak Ciripa tadi, atau adik-adik yang suka malas-malasan kalau ke gereja. Tuhan tuh tahu loh adik-adik, karena Tuhan adalah gembala untuk semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, terus kalau misalnya kita digembalakan sama Tuhan, sama seperti seorang gembala domba yang menggembalakan domba-dombanya, lantas kalau kita sebagai yang digembalakan oleh Yesus, kita harus ngapain coba? Coba ada adik-adik yang tahu gak jawabannya? Kalau kita digembalakan oleh Yesus, maka kita harus jadi domba yang seperti apa? Tahu nggak? Kamu cerita? Harus jadi gembala. Maksud aku harus jadi domba yang baik. Tenang cerita. Betul ya, harus jadi domba-domba yang baik. Apalagi kalau misalnya sekarang dalam kehidupan adik-adik, kalau adik-adik mau dikenali oleh Yesus sebagai gembala kita, adik-adik harus ngapain? Aku mau jawab.
Nanti coba adik-adik dulu yang jawab. Apa? Apa? Baca firman Tuhan, betul. Apalagi kalau sebelum kita tidur, sebelum kita makan, sebelum kita pergi, kita harus berdoa, betul. Apalagi? Pergi ke gereja. Betul ya. Walaupun mungkin sekarang kita ibadahnya online, tapi tetap adik-adik harus rajin. So apalagi? Pokoknya banyak banget ya hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau dikenali oleh gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Terus manfaatnya apa sih Ciri Pak? Kalau misalnya kita itu dikenali oleh gembala kita, oleh Tuhan Yesus, sama seperti domba yang dikenali oleh gembalanya. Apa ya? Aku tahu. Apa? Coba kamu jawab. Kita bakal Coba jawab dulu. Ayo jawab dulu. mau lihat kemana? Gak tahu sih. Ya, kamu nggak tahu sebenarnya jawabannya. Nah, ketika kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang baik, ya pasti kalau misalnya teman-teman punya peliharaan nih, ada yang punya kucing, ada yang punya anjing misalnya, atau misalnya kayak Koko nih, ya punya monyet kayak Cerita. Kalau misalnya peliharaan kita baik, kita kan bakal sayang juga ya, sama seperti domba yang disayangi oleh gembalanya. Ya sama seperti ketika Cerita, ketika Vicky dan adik-adik di rumah itu jadi domba-domba yang baik untuk Tuhan, maka Tuhan akan sayang sama kita. Wah, ternyata jadi domba yang baik itu supaya kita disayang sama Tuhan ya? Ya betul dong Cerita, kalau misalnya kita jadi dombanya Tuhan yang baik, maka Tuhan akan sayang sama kita. Tapi jangan salah, bukan berarti ketika Tuhan Yesus sayang sama domba-dombanya yang baik, Tuhan melupakan domba-dombanya yang nakal-nakal. Terus kalau misalnya kita jadi domba-dombanya yang baik, terus Tuhan lebih sayang sama domba-dombanya yang baik, terus Tuhan juga sayang sama domba-dombanya yang nakal, buat apa kita jadi baik? Ya nggak gitu konsepnya Cerita. Walaupun Tuhan mengasihi domba-dombanya yang baik ataupun yang nakal, Tuhan tetap menyayangi kamu, tapi juga Tuhan tidak melupakan setiap domba-dombanya yang nakal. Nakalnya maksudnya gimana sih? Misalnya contoh ya, jarang baca Alkitab, jarang berdoa. Kalau misalnya mama papanya ajakin ke gereja suka susah. Nah itu domba-domba yang dalam tanda kutip nakal ya adik-adik ya. Kenapa sih bisa disebut nakal? Karena domba-dombanya nggak mau nurut apa yang tuannya, yang gembalanya harapkan dari domba-dombanya. Coba, adik-adik kesel nggak kalau misalnya punya peliharaan, terus kemudian peliharaannya nggak mau nurut? Kesel kan? Nah, tapi Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia akan selalu menuntun kita sampai kita kembali lagi ke kumpulan domba-domba yang lebih banyak. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh seorang diri Cerita. Tuhan akan selalu membersamai adik-adik, baik dalam kondisi suka ataupun duka. Yang jelas adalah bahwa adik-adik selalu mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah gembala untuk aku, untuk kamu, dan untuk Kita semua. wih, pintar ya Cerita ya. Makin rajin Cerita sekolah minggu, maka Cerita akan semakin mengenali karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat hari ini adik-adik belum ketemu ya Tuhan Yesus tuh gimana sih gitu ya. Aku tuh pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi nanti suatu saat adik-adik akan mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik cepat ataupun lambat. Oke Cerita ya. Oke siap. Jadi intinya sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan mau lagi COVID, mau lagi sekolah, mau lagi berbagi, kita harus memberikan yang terbaik sama Tuhan karena Tuhan Yesus adalah gembalaku. Betul kan kok? Betul dong Cerita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembalaku yang baik, sama seperti di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Cerita bawa Alkitab nggak? Bawa dong. Adik-adik bawa Alkitab, yuk buka bareng-bareng di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Cerita, buka yuk Alkitabnya. Ayo. Nih Alkitabnya, coba kamu baca. Baca ya, adik-adik baca Alkitabnya ya di dalam Mazmur
23 ayat yang ke-1. Coba baca Ciripa. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul kan kok? Betul. Coba sekali lagi. Jangan buka Alkitab, bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa deh, bisa. Coba sekali lagi, kok dengerin ya cerita ya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Betul. Terus? Takkan kekurangan aku. Betul adik-adik? Betul? Betul, yeay, tepuk tangan. Nah, adik-adik, lewat kayak tadi kita semakin diteguhkan ya, semakin diyakinkan bahwa Mazmur tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangannya dalam hal apa sih? Dalam hal kasih Tuhan, dalam hal perlindungan Tuhan, dalam hal kebaikan yang Tuhan bisa kasih. Karena Tuhan selalu menuntun adik-adik, menuntun Koko, menuntun Ciripa dimanapun kita semua berada. Jadi sekalipun saat ini kita ibadah online, bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada ya. Tuhan Yesus tetap ada di rumah adik-adik, khususnya di dalam hati adik-adik. Ya, jadi mulai hari ini kita mau bersemangat karena kita punya gembala Tuhan yang baik. Dan jangan lupa minggu depan ibadah sepertinya akan masih online adik-adik. Jadi jangan lupa tetap bangun pagi, siapkan yang terbaik untuk Tuhan, dan menjadilah domba-domba Tuhan yang baik. Oke? Jangan lupa ya, kata hafalnya Mazmur 23 ayat yang pertama. Apa cerita boleh diulangi lagi? Mazmur 23 ayat yang pertama. Betul, pas dulu dong. Nah, oke adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Nanti Ciripa yang bikin doa ya. Kok aku yang harus bikin doa sih? Aku nggak mau. Kan tadi baru dikasih tahu bahwa kita harus berani untuk berdoa. Kan kita mau jadi domba-dombanya Tuhan yang baik. Oke? Bareng-bareng ya kok. Iya boleh, yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi domba-dombamu yang baik, yang taat, dan selalu mengikuti setiap rencanamu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kok cerita hilang? Kok pergi dulu ya? Dadah.